Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari menunggu narasumber kita bergabung, mungkin saya ingin coba ngecek dulu ya nih, mungkin apakah suaranya bisa didengar dengan baik di teman-teman semua. Mungkin bisa menjawab via tombol chat ataupun menggunakan tombol reaction, bisa dengan memberikan jempol, atau bisa di via chat, atau di layarnya juga disapa boleh gitu, kasih jempol bisa gitu. Sebelum kita memasuki agenda kita pada malam hari ini. Gimana? Apa bisa terdengar? Oke, bisa ya, bagus. Alhamdulillah. Suaranya clear, sip. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jaringannya nggak ada gangguan. Dan kita bisa melaksanakan an hour with Kang Taufik malam ini dengan lancar tanpa hambatan, insya Allah. Baik, kita masih menunggu narasumber kita. Apakah sudah bergabung? Masih belum sepertinya. Oh ya, mungkin bisa diajak juga rekan-rekan di komunitasnya, di keluarganya, atau dimanapun untuk mengikuti sharing ini di YouTube ya. Mungkin agar bisa lebih ramai lagi, lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Gimana? Apakah sudah bergabung? Sepertinya belum. Mungkin sembari menunggu juga teman-teman bisa menyiapkan gitu ya, kira-kira nanti mau nanya apa nih sama Kang Taufik nih gitu. Karena beliau ini luar biasa pokoknya. Nanti kita akan dengar ceritanya langsung dari beliau, bagaimana perjuangan beliau mendatangkan Ustadz Nak, kemudian seperti apa sih Baina Indonesia itu, terus mungkin mau nanya juga dulu gimana bisa berdiri dan seterusnya. Silakan disiapkan dari sekarang, karena nanti kita akan ngobrol langsung sama orangnya gitu ya, sama yang bersangkutan. Baik, gimana dari rekan-rekan panitia? Kita masih menunggu ya. Ya, bagi yang nggak tahu link YouTube-nya sudah ada di kolom chat. Nah, bisa dilihat di situ ada link YouTube-nya untuk yang tidak bisa bergabung di Zoom meeting kali ini. Silakan nontonnya di YouTube aja, sama aja. Walaupun mungkin akan ada delay sedikit ya, karena memang biasanya kalau kita relay dari Zoom ke YouTube itu ada jeda sekitar 20-30 detik. Iya, jadi diajak sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi yang tahu, yang mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Alhamdulillah sudah ada 65 orang yang bergabung bersama kita. Kita masih menunggu. Oh.
Alhamdulillah Kang Taufiknya udah bergabung dengan kita. Ternyata bukan pakai nama beliau rupanya gitu. Makanya kita bingung mencarinya gitu ya. Baik, selamat datang Kang Taufik, ahlan wa sahlan, marhaban di An Hour with Kang Taufik nih. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Afwan ya, terlambat karena ada kendala teknis, jadi saya pakai akun istri saya. Oke, siap, nggak apa-apa Kang. Yang penting tetap bisa bergabung. Kita, amin. Oke, baik. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul walaupun secara virtual lewat Zoom meeting maupun yang mengikuti acara ini lewat YouTube. Kami ucapkan selamat datang. Insya Allah malam ini kita akan cerita. Kita akan banyak berbincang-bincang dengan salah satu orang penting di Bainah Indonesia atau Yayasan Bainah Quran Indonesia, yaitu Kang Taufik. Sebelum itu, sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk menjadi umat beliau dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki agenda yang pertama. Insya Allah kita akan mulai dari pembacaan Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Bagi peserta yang mau menyimak mungkin bisa sambil membuka mushafnya. Insya Allah kita akan membaca surah Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan sedikit pembacaan Quran tadi, Allah merahmati kegiatan kita malam ini dan melancarkan segala urusan kita. Amin. Baik, rekan-rekan semua, saya panggil rekan-rekan aja ya, walaupun mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, ada yang seumuran gitu ya. Saya panggil rekan-rekan aja. Kita langsung saja nih, mungkin nggak usah terlalu berpanjang lebar juga. Mari kita langsung dengarkan saja cerita dari beliau. Sebelumnya saya bacakan dulu kali ya profil singkat beliau. Jadi beliau ini adalah Taufik Nur Fajar. Saat ini tinggal di Ben Hill atau Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kelahiran 1986. Lulusan Sastra Arab UI 2004. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Kalau nggak salah masih baru juga hitungannya, Kang ya? Masih baru Kang ya? Baru. Desember 2019. Desember 2019. Jangan-jangan nih efek dari ngurusin Ustadz Nak juga nih, jangan-jangan. Itu rezeki, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beliau menjadi ketua panitia yang ketika Ustadz Nak datang kemarin 2018, beliau ini adalah ketua panitianya dan alhamdulillah sekarang beliau menjabat sebagai ketua YBKI atau Yayasan Bainah Quran Indonesia. Iya. Nah, seperti apa kisahnya? Ya, kita dengerin aja. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kang Taufik. Monggo, Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim dan thalabul ilmi. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan saya sampaikan beberapa hal mengenai Yayasan Bainah Quran Indonesia. Baik, jadi sebenarnya gini, Bainah Quran Indonesia ini awalnya adalah faktor efek dari kebutuhan kita sebenarnya sebagai penyelenggara event organizer Ustadz Noman ke Indonesia untuk memfasilitasi Ustadz Noman dari segi legalitas. Itu awalnya terbentuknya yayasan, lembaga yayasan. Yang 2018 itu berarti kan ya? 2019. 2019 itu 2019. Ini untuk yayasan ya. Untuk Ustadz Noman datang ke Indonesia ini mulai 2018 berarti kan ceritanya. Ya. Itu berawal dari inisiatif dari ini ya, komunitas Nak Indonesia termasuk Bang Syafiq juga ya. Saat itu untuk menghadirkan Ustadz Noman ke Jakarta. Ya. Saat itu kita pertama kali meeting itu di rumahnya Mbak Dewi kalau nggak salah di Rawajati. Itu awal mulanya kita merumuskan rencana untuk menghadirkan Ustadz Noman ke Indonesia. Nah, ini termasuk tugas yang cukup menantang ya, karena sempat beberapa kali kita ke Malaysia untuk bertemu dengan Bainah Malaysia saat itu agar bisa menghadirkan Ustadz Noman ke Jakarta pada saat beliau ke Malaysia. Alhamdulillah di pertemuan kedua kalau nggak salah akhirnya kita mencapai kesepakatan dengan pihak Bainah Malaysia. Kita yang datang ke Malaysia untuk bernegosiasi dan mengatur rencana agar Ustadz Noman datang ke Indonesia. Dan alhamdulillah itu awalnya kan
Ustaz Noman itu mau hadir itu kalau nggak salah di tahun 2018 itu sempat diundur beberapa kali ya. Ya, Sempat yang diundur. Desember bareng Desember itu UBN. bareng Ya, UBN ya di Istiqlal ya. kalau nggak salah ya. Istiqlal. Kalau nggak salah 5 Desember itu kan. 2016 ya kalau nggak salah ya. Lupa tahunnya. 2016, Tahun pemilu, kayaknya tahun pemilu tahun ya. pemilu. Iya, Tahun pemilu atau apa gitu? Kalau nggak tahun pemilu. Apa pemilu DKI apa gitu? Iya, Kan iya, yang gara-gara masalah keamanan tuh. Betul, masalah keamanan, foto keamanan. Makanya diundur ya. Ya. Nah, kemudian kita inisiatif langsung akhirnya menghadirkan beliau ke Jakarta gitu. Nah, itu pertama kalinya saya coba untuk menghadirkan seorang ustadz sampai ke Malaysia dan beberapa kali ya. Alhamdulillah ternyata berhasil. Dan itu ya. Kita rencananya bikin di Istiqlal ya, Istiqlal, dan kemudian temu dengan komunitas, silaturahmi komunitas di Ustaz Noman. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan kita dihadapkan dengan kebutuhan penyelenggaraan event yang tidak sedikit ya, tidak murah ya. Jadi mau nggak mau kita kemarin itu kita bergantung dengan sponsor, kita kerjasama dengan sponsor dan mereka akhirnya menggabungkan acara gathering dengan komunitas bersama sponsor. Itu di The Match Senayan ya. Ya, The Match Senayan, betul. The Match Senayan, kemudian Istiqlal. Alhamdulillah. Nah, itu ada satu kisah menarik. Jadi qadarullah sehari sebelum Ustaz Noman hadir ke Jakarta itu, beliau sedang menjalani ini ya, sidang gitu kan. Ada masalah keluarganya lah gitu. Iya. Masalah keluarganya. Jadi kondisi beliau ya dalam kondisinya mentalnya sedang terbagi fokusnya ya. Terbagi gitu. Fokusnya, betul. Itu dampaknya adalah beliau tertinggal. Walau alam itu mungkin efek dari itu atau mungkin ada hal lainnya. Dia tertinggal pesawat. Itu yang mau ke Istiqlal itu beliau tertinggal pesawat tahun 2015 itu. Ketinggalan pesawat dan acara sudah mulai kan. Acara sudah memulai itu. Beliau hadir itu beberapa jam sebelum acara mulai gitu. Jadi seandainya Ustaz Noman itu terlambat dan menunggu pesawat berikutnya, maka acara kita cancel. Gitu. 2018 itu, ya. Nah, akhirnya kita coba komunikasi lagi karena ini sudah berapa kali kita ajukan ke beliau, kita inisiasi. Akhirnya Ustaz Noman kejar pesawat ke Jepang. Beliau beli tiket sendiri ke Jepang. Karena kebetulan pesawat yang sebelumnya itu transit di Jepang. Gitu. Akhirnya beliau ke Jepang, kejar pesawat yang sebelumnya sudah berangkat, dan alhamdulillah ternyata pesawat tersebut masih standby di Jepang. Ngejar ya waktunya. Masih kejar waktunya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Makanya memang rezeki beliau mau ke Indonesia. Rezeki beliau ke Indonesia, alhamdulillah makanya. Alhamdulillah, dan kita akhirnya bisa ketemu dengan beliau pertama kali. Betul. Ini yang di slide ini kan ada ada picture-nya beliau, caption beliau ya. Kita sedang di Jakarta, alhamdulillah. Itu detik-detik beliau posting itu seluruh panitia mengucapkan alhamdulillah sama-sama itu bareng-bareng. Iya. Saking paniknya itu luar biasa, masya Allah. Bayangkan ada kejadian itu juga gitu kan sebelumnya. Iya. Istiqlal itu udah ready gitu kan? Iya, betul. Kita udah siap, sponsor udah masuk gitu kan, jamaah sudah kumpul gitu. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya Noman hadir, dan bagi beliau positifnya adalah Indonesia ini punya persiapan yang lebih matang, lebih lengkap dibanding negara lain ketika beliau berkunjung. Pertama itu, kemudian
Yang ke Indonesia pertama ini. Betul ya. Sampai beliau dikawal Freider ya. Polisi. Iya, betul. Kawal polisi militer itu. Nah, sempat itu. distatusin juga tuh kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah seperti itu makanya. Sampai kaget beliau, ada iring-iringan begini katanya. Beliau benar-benar ngerasa ini luar biasa. Disangka pejabat beliau makanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan beliau jadi tambah bersemangat. Dampak positifnya adalah beliau jadi tambah bersemangat ketika menyampaikan materi, gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Nah, itulah awal mulanya Ustadz Noman hadir ke Indonesia. Kemudian setelah itu kita semakin intensif komunikasi dengan Ustadz Noman, dengan Baina Malaysia, bahkan dengan Baina US pun, dengan manajemen mereka pun semakin intensif gitu ya. Jadi kita semakin banyak lagi rencana-rencana ke depan, jangka panjangnya. Bahkan kita beranikan diri untuk menyelenggarakan Dream Worldwide ya. Yang saat itu bahkan di Malaysia pun untuk dapatkan 500 peserta itu butuh kerja keras dan waktu yang tidak sebentar untuk menghadirkan peserta sebanyak itu. Gitu. Dan nah, itu Pak Dali banyak tuh ceritanya tuh. Iya, Pak Dali itu dari Malaysia. Beliau tuh banyak berjasa untuk kita. Beliau bantu agar Ustadz Noman hadir ke Jakarta. Alhamdulillah. Beliau yang menjadi jembatan kita tuh. Pertama kalinya lewat beliau tuh. Iya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sayang nih Pak Dalinya nggak bisa ikut malam ini. Itu Pak Dali kemudian. Kemudian di tahun berikutnya Ustadz Noman hadir lagi di Story Night ya. Ya, Story Night pertama. Story Night pertama di Jakarta, yaitu di Balai Kartini. Nah, itu jauh lebih mudah alhamdulillah dibanding yang sebelumnya. Ustadz Noman sudah mengenal Indonesia seperti apa, sudah tahu kondisinya seperti apa, dan antusiasmenya terutama gitu ya. Betul ya. Antusiasmenya yang nggak diduga sebenarnya gitu Bang. Iya. Karena kan pasca dari Istiqlal ini informasi mengenai karya Ustadz Noman kan booming ya. Jadi ini dampaknya adalah ketika penjualan tiket ini luar biasa. Kemarin itu kalau nggak salah 2 hari 3 hari kalau nggak salah ya. 2 hari 3 hari itu tiket habis gitu. 1.000 lebih. Gitu. Itu dampaknya dari karya Ustadz Noman yang pertama kalinya sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan Story Night kedua. Story pertama, maaf. Yang pertama. Seperti itu. Iya. Gitu mungkin ya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi rencana Ustadz Noman agar menghadirkan beliau sesering mungkin ke Indonesia. Kemudian di awal Maret kalau nggak salah ya, tahun itu di bulan Maret 2019. Story Night ya. Iya, yang pertama. Yang pertama itu di bulan Maret 2019 beliau hadir ke Indonesia hanya 1 hari ya. Sehari. Besoknya beliau kembali ke Malaysia. Nah, dari situ meskipun hanya sehari tapi banyak diskusi-diskusi lanjutan, diskusi yang artinya Ustadz Noman sudah mulai memetakan bagaimana kedepannya Indonesia ini dakwah untuk Ustadz Noman Indonesia. Gitu. Sudah mulai melihat marketnya. Sudah mulai marketnya, ya. Marketnya gede ternyata. Gitu. Betul. Dan mungkin ada yang menarik juga nih Kang, yang mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin nggak banyak yang tahu bahwa ternyata sebelum Ustadz Noman itu datang itu, salah satu yang ditakut-takuti itu katanya orang Indonesia tuh nggak ngerti bahasa Inggris katanya. Ya benar kan ada ya, isu betul itu. Betul. Jadi katanya nanti Ustadz tuh ngomong nggak ada yang ngerti gitu ya. Wah, sempat jadi ini juga tuh perbincangan hangat juga tuh kalau nggak salah itu sebelum beliau datang. Karena intensif ya. Artinya beliau mengisi materi kan lebih dari sejam gitu. Iya, dan beliau kan karakter ngomongnya termasuk yang agak cepat sebenarnya gitu kan. Iya, gaya beliau ngomong itu kan sebenarnya agak cepat aslinya, cuman kayaknya begitu di Indo agak dikurang-kurangi dikit tuh speednya.
biar bisa lebih menikmati gitu kan. Iya. Nah, itu kan kita antisipasi di Istiqlal ya. Istiqlal kita buatkan apa namanya? Translator ya. Translatornya ya. Interpreter juga ada ya. Via radio kan. Ya, betul. Fasilitasi. Alhamdulillah di Storynet-nya kita beranikan diri untuk tidak sediakan itu. Storynet 2019 kita langsung full English gitu. Kita tidak tatap muka aja gitu ya. Langsung tatap muka. Alhamdulillah, dan ternyata alhamdulillah gitu. Jadi ternyata lancar alhamdulillah. Alhamdulillah 2019 ini. Nah, dari situ kemudian kita inisiasi untuk hadir ke teman di acara Indonesia Dream World 2019. Yang kita itu sebenarnya banyak teman-teman tim dari Nafvisit ini yang saya bertiga kebetulan ke Malaysia bareng Devi dan Mbak Desi. Jadi kita mengajukan Dream ke Ustadz ya, dengan kondisi Indonesia yang kita masih ragu sanggupkah menghadirkan sekian banyak orang full belajar dalam bahasa Inggris selama 8 hari 9 hari gitu. Dan alhamdulillah kita berhasil meyakinkan Ustadz Teman, bahkan sampai kita itu sampai jam 12 malam ya ngejar beliau di tengah di Malaysia itu ada daerah Putrajaya yang lokasinya itu jauh dari jauh dari pemukiman. Jadi ketika kita order Grab ataupun Uber itu nggak ada satupun kendaraan ya yang berhenti. Karena jauh gitu. Jauh saking gelapnya gitu kan. Kita sampai putus asa. Ya Allah, ini gimana? Ustadz Teman ini udah duluan nih ke Kuala Lumpur, ke KL. Usai dari mengisi Storynet di Dream di situ Malaysia. gitu. Di Malaysia ya, di Putrajaya kalau nggak salah. Itu kita ditunggu gitu Ustadz Teman di restoran di KL Kuala Lumpur itu sampai putus asa gitu, sampai jam 12 malam. Saya, Mbak Desi dan Devi gitu, kita sampai bingung, ini gimana ini jadi atau enggak nih untuk menyelenggarakan Dream World Wide 2019 gitu. Dan itu baru pertama kalinya ke situ kan? Baru pertama kali, iya, ke daerah situ. Atau sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya belum sebenarnya, belum pernah. Belum pernah ya? Ke daerah di situ belum pernah. Artinya yang sampai ke pelosok itu belum pernah. Tapi alhamdulillah setelah hampir sejam lah kita nunggu kendaraan baru dapat. Hampir sejam. Kebayang, dan itu kendaraan itu kita di sekolah kan, kegiatan Dream itu di sekolah. Itu sampai lampu sekolah dimatiin semua. Lampu penerangan dimatiin sampai ujung tuh mati semua lampu, Masya Allah. Untung ada gitu. Alhamdulillah kita kejar tuh akhirnya, kita minta ke drivernya, dapat. Alhamdulillah drivernya, kita minta cepat gitu kan drivernya. Sampai Ustadz Teman bilang, ini kalau sampai makanan ini datang kayak belum nyampe, kita cancel atau kita pulang gitu. Aduh, kaget gitu kan. Dalam tanda kutip bercanda, Ustadz Teman bercanda. Akhirnya sampailah kita, alhamdulillah kita diskusi sama Ustadz Teman, kita yakinkan beliau bahwa kita sanggup untuk menyelenggarakan Dream World Wide dengan kapasitas peserta minimal 500, kita bisa gitu. Seperti itu. Nah, secara legal ini kita harus punya lembaga dari situ ya. Dari situ kita makanya mulai memikirkan kita harus punya lembaga sebagai legalitas untuk membantu memproses legalitas dokumen settlement ke Indonesia. Karena kan itu termasuk izin kerja ya. Makanya dari situ kita mulai langsung kita susun, kita rencanakan untuk mendirikan lembaga yayasan. Dan kita minta izin dalam settlement juga, kita minta izin untuk menggunakan nama Bainah. Alhamdulillah. Gitu ya. Betul ya. Alhamdulillah kita susunlah, kita buatlah yayasan namanya Yayasan Bainah Indonesia,
karena harus minimal 3 suku kata, maka ditambahkan Bainah Quran Indonesia. Dan maka setelah itu lahirlah Yayasan Bainah Quran Indonesia. Seperti itu. Nah, alhamdulillah ternyata sejak saat itu cita-cita kita masih tetap ada lagi, bertambah lagi cita-citanya, semakin tinggi lagi kita dengan target seperti yang Ustaz Oman sampaikan ketika bertemu dengan mantan Wapres Pak Yusuf Kalla sebelumnya. Ustaz Oman pernah berkata, berikan saya 10 tahun, maka saya akan mampu memahamkan umat Islam di Indonesia dengan Al-Quran. Sejak saat itu ke Wapres JK saat itu ya? Saat itu ya, Pak Yusuf Kalla saat itu. Nah, dari situ makanya kita teman-teman coba bantu, kita coba berjuang dakwah bersama agar mencapai target tersebut. Maka dari itu kita langsung susun banyak rencana, banyak media penyampai dakwah agar target tersebut tercapai salah satunya. Agar syiar ini lebih maksimal bisa kita sampaikan kepada umat. Nah, dari situlah kita mulai menginisiasi untuk membuat Bainah TV versi Indonesia. Karena ini kan menjangkau seluruh Indonesia. Kita buat Bainah TV versi Indonesia dengan nama Mubin TV. Yang sekarang sebelum lanjut lagi nih, saya perlu mengingatkan ke peserta, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan via chat ya. Jadi nggak usah silakan selesai dulu gitu. Jadi ini kan cuma sharing aja gitu. Oke, monggo Kang, lanjutkan. Baik. Nah, nih ya, bentar Kang, ada pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan yang menarik nih dari Mbak Siti. Apa kesan Ustadz Noman terhadap pemuda Muslim Indonesia? Nah, gimana tuh Kang? Baik. Kesannya Ustadz tuh gimana? Ini yang belum saya sampaikan ya. Jadi kepanitiaan kita ini karena memang sebagian besar adalah komunitas remaja masjid ya. Ini yang belum saya sampaikan, bahwa kita kemarin itu untuk menyelenggarakan event Ustadz Noman Hadir Indonesia ini, kita bekerja sama dengan remaja Masjid Sunda Kelapa, kemudian Prisma Atin, remaja Masjid Atin, kemudian ada Al Azhar juga, Is Al Azhar yang sudah kerjasama, dan beberapa komunitas lainnya. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Ustadz Noman di saat pertama kali datang ke Indonesia, ke Istiqlal. Kita sampaikan bahwa seluruh panitia ini berasal dari beberapa remaja masjid yang tersebar di seluruh Jakarta. Alhamdulillah, itu menjadi kesan positif bagi Ustadz Noman. Ustadz Noman merasa Indonesia luar biasa, karena dengan komunitas yang berbeda, tapi bisa ngeblend, bisa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan saat itu. Nah, itu yang menjadi... itu penggeraknya yang muda-muda semua gitu ya maksudnya. Betul, pemuda gitu, semua, alhamdulillah. Yang bikin berkesan banget tuh mungkin di situ gitu ya. Iya, betul. Itu yang sangat berkesan bagi Ustadz Noman. Makanya sejak saat itu Ustadz Noman bilang pertahankan gitu dengan konsep seperti ini. Dan beliau berikan motivasi agar kita tetap merangkul semua komunitas seperti itu. Baik. Oke. Kembali ke YBKI-nya kan. Baik. Ya, ke yayasannya mungkin. Dari banyak cerita yayasannya nih. Baik. Apa aja nih yang ada di Yayasan Bainah nih? Ya, yayasan ini kita sudah baik. Yayasan ini kan kita bergerak sejak tahun 2019, semenjak Indonesian Dream World 2019. Dengan visi kita hendak menebarkan kandungan Al-Quran kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Itu. Ada 3 ya, berarti visinya ada 3 gitu ya. Visinya utamanya itu. Ini wadahnya.
ini visi dari YBKI sendiri atau kita ngambil dari Yayasan Bainah yang di Texas atau seperti apa, Kang? Ini kita kreativitas sendiri. Versi kita sendiri ya berarti. Kreasi kita sendiri. Iya, karena memang kita coba pahami apa yang umat butuhkan dan apa misi yang jadi misi utama kita ke depannya seperti apa. Ini visi misinya. Seperti itu. Kemudian program-program kita apa nih ini yang tadi saya sampaikan mengenai Mubin TV. Program ini udah launching nih, Kang. Mubin TV-nya udah launching. Mubin TV sudah beredar artinya sudah bisa diinstal di Play Store. Insya Allah nanti akhir tahun, insya Allah mohon doanya, akhir tahun kita launching, insya Allah. Oke, nah itu ya buat informasi bagi teman-teman ya, betul, yang ingin dapat konten yang sama dengan Bainah TV tapi tersedia dalam bahasa Indonesia, insya Allah akan tersedia di Mubin TV ini gitu kayaknya. Iya betul. Iya, jadi silakan ditunggu. Atau mungkin ada versi betanya gitu kan, yang bisa gabung. Barangkali ada versi trialnya, atau mungkin apa gitu, yang bisa dikasih dibocorkan di sini gitu. Ada sebetulnya. Saya pegang versi betanya ya, jadi kalau teman-teman mau install itu bisa keyword ini apa namanya, Mubin TV ya, digabung Mubin TV di App Store atau Play Store gitu ya? Di Play Store. Nah, Alhamdulillah bentuknya seperti ini. Jadi sekali lagi ya, silakan bagi teman-teman yang mau coba versi betanya, silakan ke Play Store atau App Store, ketik Mubin TV tanpa spasi, Kang ya? Tanpa spasi. Ya. Dan ini dari tim yayasan tentunya sangat menerima gitu ya, mungkin ada masukan, ada apa terkait user interface, terkait pengalaman penggunanya gitu, Kang ya. Bisa disampaikan kemana nih, Kang, barangkali kalau ada masukan atau ada apa gitu, atau ada di ininya, di aplikasinya. Ya, kalau ada masukan bisa kontak langsung kita ya, ke kontak Bainah di 0821 104949. Saya kirim nomornya. 104949. Oke, ada pertanyaan nih, Kang. Saya izin. Silakan. Jadi terkait materi harian yang di-post itu berarti dari tim yang translating step penyampaian dari Ustadz Oman. Kemudian dari Yayasan Bainah sendiri punya program pemberdayaan begitu nggak sejauh ini? Jadi ada 2 pertanyaan nih, Kang. Jadi masalah materi harian, ini mungkin maksudnya yang di grup LBP itu kali ya, mungkin ya maksudnya ya. Kemudian yang kedua itu dari Yayasan Bainah sendiri apakah punya program pemberdayaan? Monggo, Kang, dijawabkan. Baik, yang pertama dulu ya. Ya. Jadi materi harian di pos itu berarti dari tim yang terkait step penyampaian Ustadz. Ya. Ini domainnya Pak Heru ya, Pak Heru. Jadi sebagai besar kan ini materi dari Bainah TV ya, video dari Bainah TV. Gitu. Tim yang translate ya ini, tim dari komunitas. Alhamdulillah beberapa video sudah kita translatekan. Mungkin Pak Heru bisa bantu untuk menjawab nanti. Insya Allah nanti akan kita jawab. Tapi sebagian besar ini dari rekan-rekan LBP yang yang sudah mengkaji materi tiap-tiap ayat Al-Quran ataupun video yang dibahas. Kemudian yang kedua ada program pemberdayaan ya insya Allah nanti ada program pemberdayaan untuk komunitas atau untuk
umat, insya Allah kita ada program pemberdayaan, insya Allah. Jadi kita ada semacam organisasi untuk volunteer, kita fasilitasi. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah berjalan kerjasama dengan dengan tim pengajar dari UI untuk kelas bahasa Arab, ataupun dengan Usmani untuk program tahsin Quran. Dan kedepannya insya Allah nanti kita buka beberapa program untuk pemberdayaan untuk umat ya, misalnya dalam bentuk beragam ya bentuknya, nanti soalnya nanti ada life skill ataupun upgrading seperti itu, insya Allah ada seperti itu. Oke. Kang, nih kebetulan nih lagi ngebahas masalah LBP, ada YBKI, ada NAK-ID gitu ya. Mungkin bisa dikasih cerita sedikit bedanya apa sih gitu loh. Maksudnya YBKI itu seperti apa, NAK-ID bergeraknya seperti apa, dan LBP ini atau Voice of Bayyinah ya sekarang namanya VOB. Ini bedanya apa sih? Apakah ya sama ataukah ada beda apa atau apa gitu? Mungkin bisa di-sharing sedikit, Kang? Iya. Jadi gini, sebenarnya Bang Syafik lebih paham ya, karena beliau mantan ketua anak Indonesia pertama nih ceritanya nih Bang Syafik nih. Jadi induknya adalah komunitas anak Indonesia. Namun Alihan Indonesia itu induknya. Kemudian dari anak Indonesia ini kemudian membentuk tim untuk kegiatan hadir ke Jakarta, namanya NVI, Anak Visit Indonesia, yang tergabung tadi saya ceritakan itu tergabung dari beberapa komunitas. Kemudian dari sini cikal bakalnya lahir Yayasan Bayyinah Quran Indonesia gitu. Jadi sebenarnya Bayyinah Indonesia ini adalah lembaga hukumnya komunitas anak Indonesia gitu. Versi resminya lah ya. Resminya gitu ya, resminya. Versi berbadan hukumnya. Versi berbadan hukumnya. Karena memang isinya dari komunitas juga sebenarnya. Iya. Dewan yang juga dari komunitas anak Indonesia juga. Jadi sama gitu. Ini adalah lembaga hukumnya seperti itu. Kemudian untuk LBP-nya adalah diinisiasi oleh Pak Heru. Beliau adalah Dewan Pengawas dari yayasan gitu. Untuk menjembatani kebutuhan teman-teman yang mau belajar dari Bayyinah TV gitu. Jadi mungkin ini beberapa poin yang mungkin bisa lebih dijawab lebih lengkap lagi oleh Pak Heru insya Allah nanti. Mudah-mudahan. Insya Allah. Seperti itu mungkin ya. Monggo Kang, mungkin bisa dilanjut ke program-programnya Kang, karena nih saya nerima beberapa pertanyaan juga nih terkait program-programnya Yayasan Bayyinah ini apa aja sih sebenarnya gitu. Yeah. Apa aja yang udah diselenggarakan atau apa aja yang udah direncanakan gitu. Ya. Program-program yang sudah berjalan, yang pertama adalah Noman Alihan Visit Indonesia di tahun 2018. Kemudian Storynet 2019 dan Indonesian Dream Worldwide di 2019, akhir 2019. Itu program kita yang sudah berjalan. Kemudian setelah itu kita mengadakan kelas review. Pasca Indonesian Dream Worldwide 2019, kita mengadakan kelas review Dream. Isinya itu adalah membahas kembali materi yang sudah dipelajari ketika di acara Dream Worldwide. Seperti itu. Kemudian kita selenggarakan Dream Again, yang kita selenggarakan kemarin di menara di Senayan ya. Baru-baru ini berarti ya, yang Rian ini ya. Tahun ini ya? Awal 2020 ya, Februari ya 2020. Ya. Kemudian kita buka di
Sentra Senayan. Oh, yang mana yang benar nih? Sentra Senayan, di Sentra Senayan, di Sentra Senayan. Senayan awalnya. Itu kelas review. Kemudian kita buka kelas bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa angkatan. Kita fasilitasi teman-teman yang mau belajar bahasa Arab Al-Quran dengan tim pengajar dari Ustadz Dani dan Ustadz Ivan yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Masih berjalan ini ya sampai sekarang? Masih berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang seperti biasanya ini biasanya offline, sekarang kita masih berjalan secara online. Wah, efek COVID juga berarti, kena dampak COVID juga berarti ya? Iya, kena. Tapi insya Allah tidak menurunkan semangat ya Bang ya? Siap. Tidak menurunkan semangat, tetap belajar. Kemudian kita sudah selenggarakan juga kelas Iqra from zero. Seperti yang pernah Ustadz teman laksanakan, itu 10 days challenge ya. 10 days challenge. Alhamdulillah berhasil, sukses. Berapa sudah lancar bisa membaca Al-Quran. Berapa orang kemarin tuh Kang pesertanya kan? Kemarin itu kita satu kelas maksimal 10 orang. Kemarin maksimal 10 orang. Begitu. Kang, ada yang nanya nih Kang. Ya, silakan. Juga nih pertanyaannya. Adakah rencana Bainah Indonesia untuk menyelenggarakan semacam online taklim dengan Ustadz Nauman mengingat travel restriction di masa pandemik ini? Gimana tuh Kang? Ini mungkin udah jauh nih slide-nya sampai ke belakang nih. Iya. Nggak apa-apa. Di ini aja kan. Iya. Waalaikumsalam. Insya Allah Bainah Indonesia akan menyelenggarakan online taklim dengan Ustadz Nauman. Mohon doanya saja karena memang kondisinya bahkan mungkin sampai tahun depan kemungkinan besar Ustadz Nauman tidak bisa world tour ya, tidak bisa keliling dunia, mungkin tidak bisa ke Jakarta, makanya kita maksimalkan insya Allah nanti kita selenggarakan. Insya Allah, ya. Ditunggu aja gitu, mohon doanya juga. Berarti insya Allah bakal ada pokoknya gitu. Insya Allah bakal ada, tunggu aja. Kalau nggak bisa juga kita ke Amerika ya. Nggak usah tambah untuk ini. Live langsung. Baik, program berikutnya ya. Mas Safi saya lanjutkan lagi mungkin. Oh, Kang. Jadi kita yang sudah kita selenggarakan kemarin bulan Ramadan kita ada Quran Talk bareng komunitas, teman-teman komunitas yang menyelenggarakan. Kemudian ada kuliah WhatsApp dan fokus group discussion mental health untuk para tenaga kesehatan yang terkena dampak COVID, yang sedang menangani pasien COVID, itu yang kita buka konseling itu kemarin itu ya? Betul, konseling di grup, ya. Betul, secara grup. Itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah kemarin, Ramadan, alhamdulillah, penyalurannya lancar dan kita salurkan kepada yang berhak di daerah Jakarta Pusat. Penjernihan. Qadarullah kemarin itu di sana terjadi kebakaran juga, makanya sangat bermanfaat zakatnya. Dan yang ke depan ini dalam waktu dekat kita selenggarakan pemotongan hewan kurban. Insya Allah ya, bentar lagi minggu depan ya. Minggu depan ya betul. Iya, hari Sabtu insya Allah kita pemotongannya. Oke. Silakan yang mau berkurban bisa hubungi kontak dari Bainah, nanti kita fasilitasi. Insya Allah. Mungkin nanti bisa ditinggalkan kontaknya di kolom chat Kang, biar bisa langsung ditindaklanjuti. Iya. Gitu ya. Oke. Kang, ini ada mungkin agak lompat sedikit nggak apa-apa Kang. Jadi silakan. Ada beberapa pertanyaan yang saya tergelitik nih kalau baca nih. Jadi ada yang nanya, apa saja sih posisi-posisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung yayasan? Kemudian ya intinya mereka tuh nanya gimana sih caranya mendukung yayasan ini gitu loh. Mungkin bisa atau cara mendukungnya seperti apa, atau kalau misalnya mau volunteer seperti apa gitu, mungkin bisa diceritakan kan?
Ya, jadi ya, jadi rekan-rekan bisa support kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya bagi yang memang sangat bersemangat ya mau terlibat menjadi volunteer, silakan hubungi kami. Nanti kita fasilitasi dan kita bantu untuk bergabung dan bekerja sama dengan yayasan. Insya Allah kita terbuka. Kemudian untuk yang ingin berdonasi pun bisa support kita, donasi ke Bank Syariah Mandiri atas nama Bayilah Indonesia ke nomor 7731317733, ada di layar slide presentasi. Nah, untuk teman-teman yang memang ingin mengikuti terus perkembangan kegiatan yayasan, bisa follow akun medsos kita di IG-nya di Bayilah Indonesia, Facebook dan YouTube channel di Bayilah Indonesia. Itu. Oke, Seperti jadi itu. Tinggal hubungi aja pokoknya gitu ya, catat nomornya. Kalau Betul, mau yang tinggal donasi hubungi. langsung aja ke rekeningnya. Ya. Gitu ya. Jadi intinya ngomong aja gitu, nanti biar dari yayasan yang akan ininya ya mengalokasikan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Iya, dengan kebutuhan kita sekarang kan program-program utama kita adalah diantaranya ada Mubin TV aplikasi, kemudian ada kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab ini nanti kita akan buat, kita perbanyak kelas ini karena kan ini kita kelas gratis ya. Kita fasilitasi teman-teman yang belajar bahasa Arab Quran. Kita sedang sekarang ini kita sedang merencanakan untuk mengadakan training of teacher ya untuk para pengajar. Jadi kita harapkan teman-teman yang memang sudah lama belajar dari Bainah TV untuk ikut serta di sini, ikut bantu jika memang berkenan bantu kita. Nanti kita bisa siapkan fasilitas pembelajarannya gitu, materinya nanti kita siapkan insya Allah. Seperti itu. Termasuk Mubin TV juga. Dari sekian program besar ini insya Allah banyak yang bisa bisa dieksplor. Teman-teman yang punya kemampuan khusus spesifik dalam bidang IT, translator, kemudian kemampuan bahasa Arab, kemampuan apapun itu nanti akan kita arahkan, terutama untuk program besar ini. Karena ini program besar yang butuh support dan kerjasama dari banyak pihak gitu. Insya Allah ini jadi semacam ladang amal yang cukup besar amal karena jariah, memang amal jariah ya betul. Karena Mubin TV ini kan seluruh Indonesia ya. Dan kelas bahasa Arab mungkin jadi seluruh dunia juga, barangkali ada orang Indonesia di luar sana. Betul, yang bisa kangen. insya Allah. Betul. Seperti itu ya, benar. Okay. Kang, ada yang menarik lagi nih Kang. Ada yang nanya, apakah ada rencana yayasan untuk buat cabang di setiap daerah Indonesia, dan apakah ada rencana untuk membangun semacam kampus Bainah di Indonesia? Ya, jadi kalau untuk buka cabang, alhamdulillah kita sudah buka, Bang. Oh, udah buka malah, udah punya berarti ya? Cabang Jogja mana kita? Tuh? Cabang Jogja. Oh, cabang Jogja. Okay. Kebetulan mereka sudah menyelenggarakan kelas-kelas Arabic with Husna. Oh, sudah gitu. Berjalan. Iya. Rekan-rekan dari UGM sudah berjalan, dan mereka buka cabang Bainah cabang Jogja. Gitu. Tidak menutup kemungkinan di kota-kota lain pun kita buka. Mungkin bisa sekalian di-share Kang, yang mau ikut di Jogja bisa menghubungi kemana gitu, atau bisa lewat nomor yang ada di sini juga? Bisa langsung ke Bainah, nanti kita sampaikan. Diarahkan ke sana gitu. Diarahkan ya? Betul, diarahkan ke sana. Oke. Terus kalau untuk bikin kampus tadi gimana Kang? Ya ini insya Allah jangka panjang ya. Program jangka panjang ke depan kita adalah kita buat Institut Bainah Indonesia. Jadi nanti kita fasilitasi. Cuma kan karena ini programnya besar ya, artinya butuh banyak persiapan, butuh banyak permodalan juga ya Bang ya. Karena ini bukan
bukan rencana yang kecil. Jadi kita Iya. mungkin Itu bertahap ya, sebuah insya Allah konsekuensi bertahap. logis namanya kan. Insya Allah bertahap lah, insya Allah. Insya Allah akan ke sana, kita akan ke sana. Tapi rencananya udah ada gitu ya maksudnya. Rencana sudah Planning ada. planning jangka panjangnya sudah ada gitu ya. Sudah ada apa jangka panjangnya. Gitu. Oke. Insya Allah mohon doanya agar kita terus berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat untuk umat. Gitu. Kang, mungkin bisa sambil disampaikan Ya. agenda atau mungkin rencana Ustadz untuk Indonesia ke depan, apalagi ini terkait COVID ini mungkin seperti apa, Kang? Apakah selain tadi ya, misalnya tadi kan katanya ada rencana mau bikin taklim online, apakah ada rencana lain gitu barangkali yang bisa di spoiler di sini gitu? Yang terkait dengan kegiatan Ustadz Noman ke Indonesia? Iya, mungkin kalau datang secara fisik kan kayaknya sulit ya. Ya, kan mungkin sampai beberapa tahun ke depan juga kayaknya masih sulit. Nah, mungkin betul. Ada rencana apa gitu dari yayasan untuk mengobati rasa rindu? Iya elah rasa rindu. Monggo Kang. Iya. Kangen juga sih emang bener kita ketemu Ustadz Noman bener. Sebenarnya pengennya ketemu secara fisik sebenarnya kita. Iya, kalau ditanya pengen ya iya. Iya, kita aja pengen iya gitu, pengen ketemu fisik, tapi mau nggak mau ya kita maksimalkan insya Allah program-program secara online ini. Artinya semua berbasis online ya. Pembelajaran, diskusi tanya jawab. Insya Allah kita akan fasilitasi dengan Ustadz Noman. Itu yang jadi program utama kita. Dan nanti di Mubin TV pun nanti kita akan ada. Kan kita sedang fasilitasi insya Allah ke depannya. Jadi dialog interaktif dengan Ustadz Noman via Mubin TV insya Allah. Jadi yang langsung dibalas oleh ustadznya gitu. Betul. Oh, insya Allah seperti itu nanti. Gitu. Berarti eksklusif banget nih Mubin TV ini ya. Makanya harus download nih kayaknya. Teman-teman nih harus wajib download ini kayaknya. Wajib download ini. Langsung aja kalau perlu malam ini langsung install aja gitu ya, biar gak ketinggalan fitur-fitur terbaru dari Mubin TV. Ada lagi Kang mungkin agenda lain atau rencana apa gitu? Atau mungkin kita bisa jadwalkan sekali kita Zoom meeting sama Ustadz gitu. Sebulan sekali gitu. Amin, mudah-mudahan ya sebulan sekali pokoknya. Insya Allah sebulan sekali kita selenggarakan. Insya Allah gitu. Nah, mungkin nanti ini terakhir yang perlu kita sampaikan program ya Bang ya, program yayasan ke depan insya Allah setelah ini kita nanti ada program operasional pengajar Al-Quran untuk para pengajar PPA di seluruh DKI Jakarta insya Allah. Kemudian ada tafsir Quran versi podcast. Kemudian ada pengisinya dari mana tuh Kang? Yang tafsir Quran. Yang pengisi tafsirnya dari mana? Kita Indonesia, kita yang buat. Oh, dari Indonesia sendiri. Dari Indonesia, ya betul. Ngambil dari ceramahnya Ustadz atau dengan kita sendiri, maksudnya dari versi kita. Dari yayasan sendiri berarti ya? Yayasan sendiri, kita juga sebagian ambil dari ceramahnya Ustadz Noman. Oke. Itu insya Allah, mohon doanya. Nah, kemudian kita ada asrama tahfiz Quran yang sekarang sedang berjalan. Tahap awal, mudah-mudahan kedepannya akan banyak. Pesertanya kan santrinya sekarang baru 4 orang ya, insya Allah santriwati untuk akhwat. Lokasinya di Yayasan Bainah Quran Indonesia di Jalan Rawajati Timur nomor 2 sekaligus kantor. Di situ ada asrama tahfiz Quran untuk akhwatnya. Kemudian kita ada VOB ini sudah sudah dipakai untuk ini ya, Voice of Bainah ya. Insya Allah intinya nanti kita ada volunteer Bainah intinya. Kita ada volunteer Bainah, nanti kita fasilitasi teman-teman yang mau jadi relawan untuk setiap kegiatan Bainah. Entah itu nanti untuk visit Indonesia
ataupun program-program lainnya. Jadi online maupun offline gitu ya. Betul, online ataupun offline gitu. Kita akan Oke, fasilitasi teman-teman. Jadi bagi rekan-rekan yang tadi bertanya ingin berpartisipasi, ingin menjadi volunteer, ya langsung aja nih catat nomornya Baina Indonesia. Pokoknya silakan tawarkan diri gitu ya. Sekalian disebutin gitu kayaknya skillnya di bidang apa gitu ya, barangkali biar bisa lebih mempermudah tim yayasan untuk memetakan kebutuhannya seperti apa gitu. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan program-program yang sudah dipersiapkan ini dapat berjalan lancar dan tentunya ini tidak akan lepas dari dukungan kita semua. Maka dari itu rekan-rekan yang ada di sini maupun yang mungkin menyaksikan lewat YouTube, lewat media manapun, ya yuk kita bangun ini bersama-sama karena emang ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita juga gitu kan ya. Betul, betul. Betul ya, ini milik kita bersama lah. Ya. Oke, mungkin karena udah jam 9 juga, ada pesan terakhir mungkin kan, penutup untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini yang ingin disampaikan ke teman-teman semua. Silakan, Kang. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya rekan-rekan sekalian yang terlibat di LBP ataupun di grup-grup WhatsApp komunitas. Terima kasih banyak atas kontribusinya untuk syiar dakwah Quran di Indonesia. Ini merupakan program besar syiar dakwah di Indonesia, dan ladang amal ini jadi ladang yang harus kita ambil karena ini adalah awal syiar dakwah. Jadi siapapun yang terlibat di syiar dakwah di Bainah ini kan menjadi pelopor, akan menjadi amal yang paling awal, yang kedepannya akan semakin banyak. Gitu. Artinya akan menjadi amal yang amal jariah yang terus-menerus mengalir. Jadi tetap bersemangat rekan-rekan yang terlibat di grup WhatsApp, yang sharing materi-materi Quran. Insya Allah balasannya dari Allah Ta'ala berupa pahala dan amal kebaikan. Seperti itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Kang Taufik atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya, atas ceritanya juga nih. Mudah-mudahan jadi penyemangat gitu ya bagi kita semua. Amin. Karena kalau kita lihat jangka panjangnya ini akan insya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu kita butuh support baik moral, baik material dari rekan-rekan semuanya. Dan mungkin itu bisa dimulai dari teman-teman memfollow. Ya, itu yang paling minimal tuh memfollow sosmednya Baina Indonesia seperti yang tadi sudah dicantumkan di slide ya. Jadi kalau bisa setelah ini yang belum follow langsung follow. Gitu ya. Yang mau berdonasi silakan langsung berdonasi. Yang mau volunteer silakan langsung menjadi volunteer di Baina Indonesia. Insya Allah sekecil apapun kontribusi teman-teman akan menjadi amal jariah seumur hidup. Amin. Amin. Baik, mungkin kita cukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu teman-teman semuanya. Kepada Kang Taufik juga kami ucapkan secara khusus terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan saya mewakili seluruh panitia dan tim yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan Zoom meeting ini, dan mohon banget evaluasi kami. Tolong kami dikasih masukan, dievaluasi di grup WhatsApp-nya seperti apa sih perbaikan yang dibutuhkan ke depannya agar
kegiatan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena kita inginnya kegiatan ini nggak cuma sekali. Insya Allah besok-besok akan ada lagi nawar with siapa gitu kan. 1 jam bersama siapa gitu yang ya mudah-mudahan bisa semakin menambah gairah kita, menambah semangat kita. Baik, demikian saya Ahmad Syafiq Fadal undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Jazakumullah khairan katsir.